Baik, Ibu Meli dan Ibu Jenny, saya juga terima kasih. Selamat pagi. Tadi kita sudah bisa sama-sama melihat proses pembelajaran di kelas. Dan Profesiat Ibu Meli tadi dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuatkan oleh Ibu Meli dan sama-sama dengan Ibu Reni. Setelah kita melaksanakan, saya mengamati tadi proses pembelajaran, saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu Meli kaitan dengan rencana pembelajaran tadi. Memang tadi di awal sebelum proses pembelajaran, Ibu ada berbincang-bincang bahwa waktu peserta didik baru masuk sudah lakukan pengenalan lingkungan selama 10 hari. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit kira-kira apa saja yang Ibu mereka lakukan yang kaitannya dengan pemahaman fondasi untuk peserta didik kita. Saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bunda atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan materi pembelajaran yang saya persiapkan hari ini. Secara khusus ada 3 materi yang dipresentasikan tadi, yaitu melakukan gerak dasar lokomotor, yang berikut membilang banyaknya benda, dan yang terakhir mengenal pentingnya mengetahui identitas diri dan keluarga. Tujuan daripada materi yang telah dipresentasikan ini terkait melakukan gerak lokomotor. Di situ tujuannya agar melatih peserta didik di dalam kegiatan berjalan, lari, dan melompat sesuai dan seimbang, terarah, dan untuk membilang banyaknya benda secara khusus dapat melatih peserta didik untuk bisa mengetahui secara detail jumlah bilangan sesuai dengan kenyataan, yang seperti tadi menghitung benda dan setelah itu menemukan jumlah benda sesuai dengan apa yang ia lihat. Dan yang terkait dengan mengetahui identitas diri dan keluarga, tujuannya untuk melatih peserta didik agar bisa mampu mengenal dirinya sendiri dan juga bisa mengenal identitas keluarga, yaitu orang tua, ayah, ibu, juga adik dan kakak. Dikaitkan dengan 6 fondasi yang kami lakukan pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sekolah kami SD Bat, waktu itu kami MPLS-nya kami lakukan selama 10 hari. Dan di situ 6 fondasi sudah kami paparkan semua, dan dari 6 fondasi itu kami juga melihat bahwa ada peserta didik yang mungkin masih taraf penyesuaian, jadi dari PAUD menuju SD, jadi masih perlu bimbingan untuk beberapa fondasi. Dan di sini kami lebih fokus kepada fondasi keenam, kematangan kognitif yang cukup dalam melakukan kegiatan belajar secara khusus, yaitu dasar literasi dan numerasi dalam mengenal pembelajaran. Ya, jadi Ibu Meli, ya tadi Ibu sudah katakan Ibu mereka sudah melaksanakan yang fondasi itu 6 fondasi, tapi yang hari ini kegiatan pembelajaran lebih kepada literasi dan numerasi. Yang di dalamnya juga memang ada fondasi, tadi saya dengar itu ada 1, 2 sampai itu sudah. Nah, kenapa Ibu memilih lebih ditekankan pada fondasi yang ke-6 itu literasi dan numerasi? Ya, terima kasih Bunda. Dalam 6 fondasi yang ada, kami lebih memilih atau mengutamakan
fondasi yang keenam terkait literasi dan numerasi, karena dengan adanya literasi dan numerasi, dengan sendirinya fondasi-fondasi yang lain sudah langsung terintegrasi di dalamnya. Dan di dalam kegiatan literasi dan numerasi, di situ menekankan kepada peserta didik agar mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana, itu terkait literasinya. Dan untuk numerasinya, menyadari keterhubungan antar simbol dengan angka, juga dengan bilangan, dan dapat membilang banyaknya benda atau objek, serta mampu memahami kosakata, konsep waktu. Jadi di dalam pembelajaran terkait materi terkait literasi dan numerasi, dengan sendirinya 5 fondasi yang lain, nilai agama dan budi pekerti, kematangan emosi yang cukup, juga pemaknaan terhadap belajar yang positif, keterampilan sosial, berbahasa, pengembangan keterampilan motorik, dan perawatan yang memadai pada peserta didik, dengan sendirinya sudah terintegrasi di dalam literasi dan numerasi. Ibu Meli, tadi saya juga amati sudah bagus pada saat anak-anak permainan yang mengenal angka-angka dengan alat bantunya biji asam. Hanya saya sarankan supaya ke depan mungkin dibuatkan dalam kelompok. Ya, ada kelompok-kelompok, dan dalam setiap kelompok itu ada meja yang kita siapkan dengan angka-angka di kertas dengan biji-biji asam, sehingga mereka bisa, oh ini angkanya 3, biji-bijinya sebanyak ini. Jadi terima kasih. Dan saya juga ingin lagi Ibu Meli, mungkin Ibu Meli bisa menggambarkan kira-kira apakah ada perbedaan, ya, ini kita masuk refleksi ya. Apakah ada perbedaan di tahun kemarin Ibu melaksanakan tugas pembelajaran di kelas dengan yang sekarang? Apakah samakah atau mungkin ada perbedaan selama Ibu melaksanakan tugas sebagai guru di kelas awal? Baik Bunda, yang saya alami luar biasa ada perbedaannya. Saya gambarkan sedikit terkait pembelajaran di tahun yang lalu. Di situ terkait MPLS, kegiatannya waktunya cuma 3 hari, dan di situ kami juga tidak melibatkan yang namanya 6 fondasi, karena kami sendiri juga belum paham tentang 6 fondasi, karena kami menggunakan kurikulum ke-13. Jadi kami sesuaikan saja dengan target kurikulum, dan dibanding dengan pembelajaran di tahun ini sangat berbeda, karena di sini untuk masa pengenalan lingkungan sekolah kami lakukan selama 10 hari, dan di situ juga di dalam 10 hari telah kami terapkan 6 fondasi di dalamnya. Dan itu karena kami juga belajar tentang kurikulum merdeka, juga materi-materi transisi PAUD, sehingga untuk pembelajaran ini tahun sangat berbeda. Baik, jadi terima kasih Ibu Meli yang sudah bisa memberikan penjelasan ke kami perbedaan yang terjadi di proses pembelajaran antara tahun yang kemarin dengan tahun yang ini. Karena sudah mulai melaksanakan, menerapkan kurikulum merdeka. Jadi saya juga harapkan agar kita Ibu Meli juga di guru kelas awal harus tetap belajar, literasi juga harus terus agar proses pembelajaran bisa berjalan lebih maksimal. Tadi juga di dalam pembelajaran juga ada Ibu Jenny sama-sama. Ibu Jenny ini juga adalah guru penggerak. Saya juga harapkan Ibu Jenny juga bisa selalu mendampingi Ibu Meli, bisa memberikan praktek-praktek yang baik. Ibu Jenny juga bisa menyampaikan sedikit kira-kira apa pengamatan Ibu selama melihat Ibu Meli, ya. Tadi Ibu Meli suka katakan bahwa ada perbedaan antara kurikulum kemarin dengan yang sekarang, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bunda terkait dengan pengamatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh teman saya Ibu Meli. Sepanjang pengamatan saya melihat bahwa ada perubahan besar
Dan setelah Ibu Meli mempelajari 6 pondasi anak dan juga materi transisi PAUD SD, sangat luar biasa Bunda, karena di mana pembelajaran mulai dari awal, mulai dari pembukaan awal itu sudah nampak mulai dari pondasi pertama. Di mana pondasi pertama mengenal nilai agama, jelas sekali bahwa anak-anak bisa berdoa, kemudian saling memberikan pemahaman kepada anak juga tentang ucapkan terima kasih juga, itu luar biasa Bunda, tentang pengenalan emosi juga ada. Dan terkait dengan pondasi kelima, motorik anak itu, saya melihat bahwa ada nampak yang cukup jelas bahwa Ibu Meli sudah menerapkan pondasi kelima itu, dan ternyata menemukan bahwa di situ ada asesmen di mana anak ada yang motoriknya perlu diperhatikan juga. Itu satu pembelajaran dan perlu ada catatan untuk Ibu Meli bahwa ada anak-anak yang pembelajaran yang pertama itu perlu ada catatan khusus. Kemudian yang berikut di dalam kelas terkait dengan interaksi dengan anak-anak itu perlu ditingkatkan lagi sehingga anak-anak terbiasa untuk berkolaborasi di dalam kelas, berinteraksi dengan teman-teman sehingga emosi mereka juga bisa terbentuk di situ. Jadi tadi nampak hanya pembelajaran secara individu. Kalau dengan kelompok itu bisa membentuk hubungan interaksi dalam kelas. Ya, tadi disampaikan Ibu Jenny seperti memang tadi saya juga lihat seperti itu. Kita harusnya buatkan dalam kelompok sehingga kita juga bisa lihat bagaimana interaksi antara mereka, kerjasama di mereka, bisa mengenal atau menghargai teman yang lain. Nah, seperti tadi juga di gerakan lokomotif itu, ternyata dari kegiatan permainan itu kita bisa lihat ada anak yang aktif, ada beberapa anak, tadi saya lihat kurang lebih ada 2-3 anak yang mungkin ada sakit atau apa sehingga dia kurang ceria, dia jalan juga lambat. Nah, itu juga menjadi perhatian Ibu Meli di dalam proses pembelajaran di kelas. Begitupun juga demikian tadi kelas, saya amati tadi dalam proses pembelajaran juga ada yang Ibu bicara di sana tapi dia tidur-tiduran, dia sepertinya tidak ikuti apa yang diminta oleh Ibu. Tapi untuk ke depan harus lebih diperhatikan karena memang siswanya banyak ya, 32 anak. Terus di yang terakhir saya tambahkan itu untuk mengetahui reaksi emosi dari anak. Tadi kan Ibu ada kasih untuk ada emotik-emotik yang senang, sedih, yang marah. Nah, kalau bisa jangan, itu tadi sudah baik, kita hanya tempelkan tangan. Tapi maunya saya kita buat semacam, kalau anak-anak beli es krim, dia punya stick itu, kita tempel-tempel emotik-emotik itu, terus ada gelas aqua, jadi mereka ambil pindahkan saja. Nah, kalau seperti tadi bisa ikut-ikutan saja, saya dia tempel di sini, saya ikut saja. Tapi kalau kasih dia pilih sendiri untuk dia pindahkan ke emotik mana yang dia suka. Kemudian tadi di permainan yang gambar-gambar angka, tadi saya lihat ada yang ambil masih terbalik. Ibu harus tunjukkan, oh di kertas ini ada gambar anak panah turun. Nah, anak panah turun berarti kamu pegang kertas itu dia harus posisinya bagaimana. Anak panahnya dari atas atau anak panahnya dari bawah. Itu harus dijelaskan. Jadi media apa saja yang Ibu pakai harus dijelaskan sehingga proses pembelajaran bisa berjalan baik. Dan juga terima kasih Ibu sudah bisa menceritakan kejadian apa yang Ibu lakukan hari ini. Dan pesan saya yang terakhir, mari tetap belajar karena sebagai guru kita harus bisa lebih dari anak-anak kita. Dan belajar itu sepanjang hayat. Kapan kita sudah tidak bisa lagi ya kita stop. Tapi masih guru kelas 1 yang seperti ini ada video pembelajaran banyak. Di PMM juga banyak, silakan untuk berkreasi. Bisa dengan Ibu Jenny dan teman-teman yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih dan tetap semangat. Selamat pagi. Terima kasih.